podo berjuang, podo tumandang, jo sampai kurang panganan sandang. Saya kok kapti, ayo podo bersudi, ayo bangun ekonomi, ayo maju konco tani. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Sarah tentunya dalam acara Konco Tani. Nah, kali ini spesial untuk pemirsa, Sarah akan mengulas tentang tanaman kapulaga. Seperti apa sih mulai dari pembibitan hingga pasca panen. Penasaran? Penasaran? Yuk ikuti Sarah di Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Tanaman kapulaga Jawa atau Amomum compactum merupakan salah satu jenis tanaman budidaya yang tidak membutuhkan intensitas matahari penuh, bahkan akan baik bila ada tegakan yang ada naungan. Oleh karena itu, tanaman kapulaga sangat baik pertumbuhannya bila ditanam sebagai tanaman di bawah tegakan, sehingga dapat dijadikan sebagai metode kegiatan agroforestry seperti di bawah tegakan kayu albasia, jati, mahoni, dan lain-lain. Kapulaga menghendaki tekstur tanah yang gembur. Oleh sebab itu, lahan harus dicangkul atau dibajak terlebih dahulu sedalam 30-40 cm. Pengolahan lahan untuk budidaya kapulaga penting dilakukan sebelum proses tanam kapulaga, sebab lahan yang tidak subur dan tidak sesuai dengan syarat tumbuh kapulaga akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Pilih indukan kapulaga yang sehat, bebas penyakit, dan memiliki sifat unggul, yaitu buah besar, berwarna merah cerah, dan berbuah banyak. Pilih indukan yang berumur 10-12 bulan dan rimpang sudah mempunyai 2-3 mata tunas. Pada stek anakan, pilih anakan yang sudah memiliki 4-10 helai daun, sudah terdapat rimpang atau rizom, sudah berakar, dan terbentuk tunas. Setelah proses persiapan bibit, maka langkah selanjutnya adalah menanam bibit kapulaga. Pertama, siapkan bibit yang sudah diberi perlakuan menggunakan pupuk organik. Masukkan bibit ke dalam lubang tersebut, kemudian tutup dengan tanah hingga rimpang tertutup tanah. Terakhir, sirami dengan air secukupnya. Nah baik pemirsa, masih di Konco Tani dan Sarah juga bersama dengan Pak Mahrus, salah satu petani yang ada di Puspo Pasuruan, beserta Bapak Heri. Beliau ini adalah Ketua Lembaga Pendidikan Sang Matahari. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pak Mahrus. Nah, baik, Oke. baik. Nah Sarah pengen nanya-nanya nih Pak Mahrus. Sarah kan penasaran tuh, kenapa sih Pak Mahrus ini lebih memilih tanaman kapulaga? Kapulaga itu menarik pada petani. Masalahnya perawatannya itu ringan dan harganya itu turunnya itu gak banyak, dan 1 tahun itu bisa panen bulanan. Oh, bulanan ya Pak? Ya, bulanan. 1 tahun bisa 4 kali panen, walaupun sedikit-sedikit itu bisa tambal sulam untuk petani gitu Pak. Oke, itu awal mulanya. Awal mulanya. Berarti kapulaga ini jenis tanaman yang
paling ekonomis lah. Ya. Tanaman yang nggak membutuhkan lahan Besar. intensif, ya opo gitu. Pokoknya ada lahan sedikit aja tumbuh. Tumpang sari gitu. Itu tanaman empon-empon. Empon-empon. Nah, kalau untuk budidaya sendiri pastinya dari pemanenan terus sampai pemasaran ini kan pasti diperlukan teknologi budidaya. Nah, ini jenengan ini dari mana nih, Pak Mahrus ini? Asal Info-infonya dari mana? Asal mulanya ya cuma tiru-tiru sebelum belajar gitu. Tapi untuk sekarang lebih mendalami di mana nih, Pak? Kalau untuk sekarang ya lama-lama bisa ketemu sama orang yang ahlinya, punya ilmu itu, Mbak. Kalau saya boleh tahu nih ya, Pak Heri ini kan sudah banyak nih Pak budidaya, mulai dari apa? Tebu, cengkeh, terus kopi, semua tanaman-tanaman perkebunan itu semua dihandle dari Sang Matahari, ya, dilibatkan di situ. Nah, sekarang ini kapulaga. Ya. Nah, gimana nih Pak Heri? Mungkin ada tingkat kesulitan tersendiri untuk kapulaga? Ya, jadi gini, Mbak Sarah, kita bersyukur ya, Lembaga Pendidikan Sang Matahari ini mengalami perkembangan yang luar biasa, respon publik begitu bagus, mulai dari petani kopi, petani tebu, cengkeh, bahkan kapulaga. Kapulaga. Dan saya bersyukur, lalu bangga, ada satu peserta yang menurut saya sangat luar biasa kecerdasannya. Jadi beliau ini saya apresiasi terlebih dahulu sebelum saya akan cerita bagaimana Sang Matahari, bahwa beliau ini adalah seorang petani senior. Betul. Meski senior, tetapi beliau tidak pernah meninggalkan fitrahnya sebagai seorang muslim, yaitu terus belajar. Dan beliau ini saya salut, selain pembelajar sejati juga ternyata beliau ini adalah seorang yang memiliki jiwa konservator. Jadi beliau mengkonservasi lingkungan alam ini dengan style beliau. Jadi beliau kadang itu di tengah hutan perkebunannya jalan, lalu di saku kanan kirinya itu ada biji-bijian. Waduh. Itu pada saat saya tanya proses belajar, itu adalah salah satu upaya beliau untuk menjaga lingkungan sekitar. Jadi alam itu dijaga. Pas kalau kemudian beliau ini ditakdirkan menjadi orang yang berjiwa konservator, karena memang beliau namanya adalah Mahrus Solehin. Mahrus Solehin. Amin. Mahrus itu artinya dalam bahasa Arab adalah dijaga. Dijaga. Jadi orang yang dijaga oleh Tuhan. Nah, karena itulah kemudian beliau menjaga lingkungan sekitar ini. Ini yang hebat dari beliau. Nah, lalu unik juga pada saat proses belajar dengan beliau. Matahari ini, Sang Matahari, ini dengan kurikulum Agripreneur itu pendidikannya adalah full online. Ya. Full online. Full online. Dan Pak Mahrus ini Dan mengikuti. Pak Mahrus ini senior dengan usia yang 75 tahun itu bisa aktif proses belajar secara online. Betul. Betul. Jadi pendidikan Sang Matahari, karena kurikulumnya adalah Agripreneur, maka ilmu-ilmu terkait dengan tata niaga, entrepreneur, dan ilmu tentang pemasaran, bahkan teknologi itu diajarkan. Contoh misalnya bahwa yang namanya kapulaga ini punya potensi bisnis yang bagus. Bukan hanya untuk bahan dapur makanan, tetapi kapulaga ini juga bisa dijadikan satu komoditas produk yang bisa diolah dalam kapasitas pabrik. Sehingga di dalam Agripreneur, pendidikan Sang Matahari ini diajarkan bagaimana juga mengenal dunia agroindustri. Ya, jadi bagaimana hasil panen yang dihasilkan itu, kapulaga ini diproses menjadi sebuah produk, lalu produk bernilai jual dengan ilmu packaging yang bagus. Jadi kemasan juga kita berikan pengetahuan, lalu
Setelah kemasannya bagus, diajari bagaimana membuat brand. Pemasaran. Oh, brand. Oke. Nah, lalu brand dikenalkan dengan taktik pemasaran. Waduh. Jadi ilmunya ini adalah ilmu integrated antara hulu, kemudian masuk proses, lalu hilirisasi dalam bentuk produk jadi lalu dipasarkan. Ini diajarkan di dalam Agripreneur Sang Matahari. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Ayo maju konco tani. Tanaman naungan pada budidaya kapulaga sangat penting. Ini dikarenakan kapulaga membutuhkan penyaring sinar matahari agar tidak terkena matahari langsung. Cara merawat kapulaga tidaklah sulit. Anda hanya harus rutin melakukan perawatan agar tanaman kapulaga tidak terganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Lakukan penyiraman secara berkala terhadap tanaman kapulaga. Ini juga dilakukan karena tanaman kapulaga membutuhkan kelembapan yang cukup tinggi. Anda bisa menyirami kapulaga muda 1-2 kali sehari. Setelah tanaman tumbuh cukup besar, Anda bisa menyirami 1-2 hari sekali atau sesuai kondisi iklim. Kalau jadi petani pada umumnya kepingin sukses, ya istiqomah ke kebun. Pagi berangkat ke kebun, nanti kalau sudah selesai bisa ditinggalkan yang lain. Insya Allah hasil tanaman ini sama-sama mendoakan. Karena tanaman itu sama-sama bersujud. Pagi hari, siang hari, sore hari saling mendoakan. Jadi insya Allah kalau istiqomah seperti kapulaga kayak gini, nah inilah kapulaga bisa gak di kapak-kapak, itu cuma disambangi aja, itu bisa berbuah. Ingat-ingat membaca petunjuk dari penyuluh, siang hari, sore hari, malam hari, di waktu subuh. Tanaman ini tetap bersujud, kami juga bersujud, sehingga mendoakan. Jadinya PPKM yang paling banyak itu pergi ke masjid, perbanyak pergi ke masjid, insya Allah barokah. Nah itu kehidupannya. Gitu. Adalah Haji Mahrus Solikin, pekebun senior yang berjiwa konservator, asal desa Gondosuli, kecamatan Puspo Pasuruan, yang mengusahakan ragam komoditi termasuk tanaman kapulaga. Haji Mahrus merupakan tokoh ketua kelompok tani dan ketua LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di sekitar hutan. Mahrus adalah seorang konservator yang ikut melakukan kelestarian alam melalui cara konservasi. Tanaman apa saja selalu ditanam di lahannya, sehingga tak sejengkal lahannya yang menganggur tanpa tanaman. Berjalan kemana-mana selalu membawa biji-bijian benih yang penuh di sakunya. Maksudnya, andai kata dalam perjalanan menemukan lahan yang terbuka, maka ia akan tebari dengan benih yang dibawanya. Dengan perilaku Mahrus seperti itu, berdampak hijaunya kawasan lingkungan di Gondosuli.
Mahrus juga merupakan pengurus PWNU Jawa Timur yang membidangi pertanian. Oleh karena itu, Mahrus banyak berinteraksi dengan berbagai kalangan dan termasuk melek digital. Di era digital sekarang pun, di usia yang tidak muda lagi, Haji Mahrus masih aktif mencari informasi terkait tanaman, termasuk kapulaga. Tentu saja tidak hanya terkait budidaya, tapi aspek lainnya seperti prospek pasar dan lain-lain. Masih di Konco Tani. Sarah kali ini sudah pegang kapulaga. Pasti pemirsa yang ada di rumah penasaran nih, kapulaga itu seperti apa sih? Nah, seperti ini nih, biji-biji kapulaga yang nanti akan diolah. Dan tentunya kapulaga ini banyak sekali manfaatnya, karena bisa untuk bumbu masakan, atau mungkin jamu-jamu tradisional. Itu semuanya bahan dasarnya kebanyakan pakai kapulaga. Dan Sarah di sini sudah bersama dengan petaninya langsung, yang berasal dari Puspo Pasuruan. Ada Bapak Mahrus dan juga sekaligus beserta Bapak Samsul, pemerhati perkebunan. Kita tanya-tanya langsung. Pak Mahrus, Ya. Sarah pengen nanya nih, ini kapulaga yang sudah memang udah dipanen? J. Oh, berapa lama sih Pak mulai dari pembibitan sampai pemanenan itu? Itu kalau nanamnya itu anakan, Mbak, itu 1 tahun sudah belajar berbuah, tapi sedikit. Anakan itu dari Anakan apa? itu dari rumpun. Oh, Mindah. dari rumpun, pindah, Ya. itu namanya anakan. Anakan. Nah, Kalau dari biji penangkaran itu 1 tahun, 2 tahun itu belajar berbuah. belajar berbuah. Ya, Terus untuk gitu. sampai proses panen. sendiri berapa lama? Itu Kurang lebih. kapulaga itu 1 tahunnya panennya 4 kali. 1 tahun 4 kali. 1 tahun 4 kali panen. Jadi panen raya itu antara Januari, Desember, Januari itu panen raya. Jadi keduanya itu bulan Maret, Agustus sekarang ini, Juni, Juli, Agustus ini panen. Berarti tidak mengikuti musim seperti musim hujan, musim kemarau, enggak? Enggak. Oh, oke. Tergantung perawatan, Mbak. Jadi Oh. tumpang sari, kapulaga ini tanaman tumpang sari, harus ada naungan. Ya, sela-sela daripada tanahnya kosong, ada pisang, ada cengkeh, ada kopi, juga ada pala, gitu. Apa itu? Lah, sela-selanya itu dikasih empon-empon namanya. Oh, gitu. Kapulaga. Gitu. Dan untuk kendalanya sendiri dalam proses penanaman ini, banyak nggak sih Pak kendalanya untuk menanam? Ya, kadang-kadang ada ulat itu, Pak, ulat daun itu yang sering itu disemprot pakai gadung gitu loh, Pak. Apa itu? Ya, tumbuh-tumbuhan juga dari perkebunan juga. Oh. Itu udah usah beli. Dan tikus itu hama ya. hama, penyakitnya itu. Iya, dan ini berarti untuk pupuk atau lain sebagainya itu organik atau ada? Yang bagus itu pupuk kandang, Mbak, campur sama sekam. Itu dibumbulkan sehingga buahnya itu panjang dan besar. Itu kayak Kalau gini. berarti satu batang gini bisa sampai berapa biji Bisa kira-kira? 15, bisa 12. Terus dikeringkan ya, setelah Ya. itu dikeringkan. Oke. Dan ini memang sudah mateng pemirsa tuh, warnanya merah. Ya, Merah. Pak? Merah. Berarti kalau misalnya itu masih hijau atau apa biasanya kalau masih muda? Kalau pertama kali keluarnya itu putih, Mbak. Oh, putih. Putih. Itu kalau nurut penyuluhan, kalau ada kumpulan kelompok tani sama dinas perkebunan itu kan dikasih pengarahan. Oh, Jadi dititeni petani itu, Pak. Oh, siap. Dan ngomong-ngomong nih Pak, saya pernah juga lihat kapulaga, tapi jenisnya nggak seperti ini, beda. Mungkin bisa dijelaskan nih dengan Pak Samsul. Apa Pak? Mungkin ada kapulaga ini ada berbagai jenis atau seperti apa? Kapulaga ini tanaman sejenis jahe sebetulnya. Jadi rimpangnya seperti jahe, bentuk daunnya dan sebagainya seperti jahe. Kapulaga ini ada jenis lokal dan ada jenis yang bukan lokal, adalah dinamakan biasa disebut dengan kapulaga sabrang. Sabrang. Ya, sabrang itu kalau di Indonesia kebanyakan itu kita banyak mendatangkan dari India.
Oke. Jadi produksi kapulaga di India itu sangat besar. Dan untuk Karena- jenis ini Ya. kategori apa? Jadi ada beberapa jenis. Kalau yang dari India jenis Malabar. Malabar. Nah, kemudian kalau yang seperti ini jenis lokal. Jadi merah ini nanti sampai lokal. kuning. Kalau yang Malabar agak kehijauan Oh, warnanya. gitu. Lama-lama juga akan menjadi kuning kalau buahnya baik. Lebih unggul. Jadi kalau ini hanya seperti rumpun hanya di ujung saja, mereka bisa memanjang bunganya. Bunga dan buah itu bisa memanjang. Jadi agak panjang daripada ini. Kira-kira 3 atau 4 kalinya itu. Oh. Sampai-sampai kalau di sini tadi Pak Makrus itu dengan cara dibumbun pakai sekam, iya. itu supaya memang ini tidak terganggu tanah, ya. Oke. Nah, kalau sekam kan mudah dibersihkan. Nggih, nggih. Tapi kalau yang Malabar itu sampai dilapisi plastik di bawahnya. supaya tidak kotor dengan tanah, dan karena ini memerlukan waktu untuk pembesaran mulai dari bunga menjadi buah. Itu yang banyak digandrungi secara internasional, jenis Malabar sama jenis jenis Mausori. Itu kalau di India itu memang daerah Malabar sama Mausori itu berada di suatu ketinggian. Ya, di sini sudah tinggi, tapi di sana lebih dari 3.000 ya Pak Makrus ya, di 3.000 meter di atas permukaan. Makanya jenisnya lebih bagus dan tentunya lebih bersih, lebih mengkilap karena memang perlakuannya khusus. Ya, kalau Pak Makrus, pertanyaannya kalau Pak Makrus ini dikasih plastik bagaimana? Terlalu kecil tidak perlu. Jadi ya cukup sekam tadi supaya perbuahannya bagus. Kalau tidak diberi sekam, tanah, jadi dia pertumbuhan buahnya tidak bagus lagi, kotor menjadi. Kalau sekam kan longgar, masih ada airasi, angin bisa masuk ke situ. Nah Pak, saya ini kan penasaran nih dari tadi. Ya. Itu ketapel untuk apa ini Pak? Untuk itu yang dipakai Ketapel itu. ini. Iya, Oh, itu ini. apa itu Pak? Ini gini, ketapel ini Pak, Iya. Mbak Sarah, ini dulu dari tahun 82 ini Pak. Ketapel ini untuk melempar seperti biji ya, bijinya durian, suatu misal, di tanah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Oh gitu. Dilemparkan gitu Pak. Ketapel itu bukan untuk burung. Jadi kalau musim penghujan ini tumbuh gitu loh Pak. Tumbuh yang gitu. tanah-tanah miring yang Iya, nggak iya. bisa dilempar. Terus dibawa ini Pak, kemana-mana dibawa ini. Sama bawa biji Ya, tentunya. sama biji. Oke. Jadi dimanapun kalau ada sekiranya, oh itu cocok tuh ditanami, langsung ya, Ya, Pak ya? ya, Ketapel. gitu. Oke. Iya. Kreatif juga Jadi ya Pak ya? iya, jadi kantong ini bukan kantong isi uang tapi isi biji. Tapi itu kantong ajaib Pak, Iya. bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan tuh. Baik Ya. pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Ayo maju konco tani. Baik pemirsa, itu tadi berbagai informasi tentang bagaimana budidaya tanaman pakulaga. Nah, tentunya Sarah harus undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di Konco Tani selanjutnya. Ayo maju Konco Tani.